Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya bukan hanya memaafkan seluruh kesalahan kita, tapi mengganti kesalahan kita menjadi pahala. Allahumma amin. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang tulus dalam bertaubat, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Saudaraku, hari ini adalah hari emasmu, maksimalkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di hari-hari kemarin kamu sudah melakukan amal saleh, maka hari ini pertahankan, bahkan tingkatkan kualitasnya. Dan kalau secara kuantitas, bagi ibadah yang boleh untuk dilipat gandakan. Ya. Atau misalnya diperbanyak, seperti misalnya doa, sedekah, baca ayat Al-Quran dan seterusnya. Dan khusus bagi ibadah yang tidak boleh ditambah jumlahnya, seperti yang sudah baku, jumlah sholat rakaat wajib dan seterusnya, ini kita pertahankan secara kualitas. Ya. Kemudian juga kalau masa lalu kita terisi dengan hal-hal yang salah, berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini masih hari emas agar kita bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ajal pun datang, kita dalam kondisi insya Allah bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas lanjutan kajian bedah buku Minhajul Muslim yang tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan kita sudah menyelesaikan alhamdulillah 4 bab besar dalam buku ini, yaitu bab akidah, kemudian yang kedua bab adab, yang ketiga bab akhlak, yang keempat bab fikih ibadah, dan yang kelima sekarang kita masuk bab terakhir, dan ini bab yang paling panjang, yaitu bab fikih muamalah. Dan teman-teman sekalian, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita dan juga menjadikan ini adalah ilmu yang bermanfaat buat kita, teman-teman sekalian. Kalau ada benar, maka itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada salah itu karena kebodohan saya, mohon dimaafkan. Dan kita akan masuk di bab kelima tentang fikih muamalah ini, dan pasal pertamanya berbicara tentang masalah jihad. Dan ini bagian daripada bahasan kitab ini tentunya, bukan secara khusus kita memilih tema jihad, ya. Karena memang ini adalah lanjutan dari bahasan sebelumnya. Dan juga memang perlu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang dibahas. Karena selain daripada bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, juga dari sisi lain, jihad ini sudah banyak disalah persepsikan di waktu kita sekarang. Ya, di waktu kita sekarang. Banyak sekali orang yang berpikir negatif tentang masalah jihad. Karena memang disalahgunakan oleh sebagian orang, ya. Bagaimana mereka merusak citra jihad ini. Dengan membom sana sini, sehingga mengatasnamakan jihad, membom dirinya. Padahal ini tidak pernah ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana mereka mendapatkan dalil boleh membom diri sehingga mengatakan itu jihad. Apalagi membom wilayah-wilayah kaum muslimin, ya, secara khusus. Wilayah orang kafir saja ini masih harus, ya, dipertimbangkan, kecuali memang itu adalah wilayah kafir harbi. Orang-orang kafir yang memang keluar untuk memerangi kaum muslimin, ya. Seperti Nabi SAW mengepung benteng Khaybar, Nabi SAW menyerang Mekah, ya, pembebasan kota Mekah, Nabi SAW menyerang kota Taif dan mengepungnya, ya. Kemudian terjadi juga ekspansi Islam di zaman Abu Bakar sampai ke Persia, dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, ya. Kemudian terus ekspansi berlaku sampai pada kerajaan-kerajaan Islam, ya, di waktu-waktu terakhir, ya, di Uthmaniyah. Kemudian juga kita lihat bagaimana kesultanan-kesultanan di Indonesia dengan komandan jihad ini akhirnya berhasillah diusir para penjajah dan pelaku kezaliman, dan itu terjadi di mana-mana di wilayah kaum muslimin, ya. Jadi ini harus pada tempatnya, bukan seperti orang yang fahami. Orang salah persepsikan, ya. Jihad itu bukan dengan membunuh diri, tapi ada syarat dan rukun yang harus diketahui. Dan juga tidak boleh teman-teman sekalian, dengan adanya orang yang menyebarluaskan tentang persepsi negatif berhubungan dengan masalah jihad ini, lalu semua muslimin meninggalkan mempelajari jihad. Bahkan disuruh hapus dari kurikulum, dihapus dari pelajaran-pelajaran di pesantren, ataupun tidak boleh para ustadz membahasnya. Ini juga zalim terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini bagian daripada agama. Yang benar adalah bagaimana kita menjelaskan secara benar, ya,
tentang masalah jihad seperti apa akan kita bacakan apa yang dijelaskan oleh salah satu ulama muslimin yang puluhan tahun mengajari Masjid Nabawi, yaitu Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, yang insya Allah tidak dilakukan lagi secara kualitas bagaimana keilmuan keilmuan beliau, dan bagaimana kita sudah mempelajari kurang lebih 600 lembar dari awal kita belajar, dan kita akan masuk sekarang di halaman 603 ya. Lanjutannya insya Allah sampai halaman kurang lebih 1000 kitab ini. Ya, di halaman terakhirnya itu di halaman 975 maaf ya. Insyaallah biidznillah taala. Dan kita dengan memohon kepada Allah SWT pertolongan, kita akan baca pasal pertama, jihad dalam kurung berjuang di jalan Allah. Materi pertamanya teman-teman sekalian dalam bahasan ini ya, yaitu hukum jihad, macam-macamnya dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Poin A-nya di materi pertama ini ada bahasannya, hukum jihad, macam-macamnya, dan hikmah yang terkandung. Jadi ada 3 bahasan di materi pertama. Nanti akan ada materi kedua dan seterusnya. Di materi pertama ini, poin A-nya hukum jihad. Kata beliau rahimahullah, hukum jihad memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang yang memerangi Islam dan kaum muslimin adalah wajib kifayah. Artinya, wajib ya, sampai ada yang melakukannya ya. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lainnya dari kaum muslimin yang gugur. Ya. Karena itu wajib kifayah, yaitu suatu kewajiban yang jika dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap gugur dari sebagian yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan 2 manfaat besar, yaitu hukum jihad fardu kifayah. Artinya kalau sebagian sudah lakukan di antara muslimin, maka sebagiannya sibuk dengan hal yang lain, ya, bisa mengerjakan yang lain, gitu kan. Seperti contoh kasus teman-teman di Palestina pada saat dijajah oleh orang Yahudi, mereka melawan. Kita dari Indonesia nggak usah ke sana, kita tinggal mendoakan mereka, mendukung apa yang kita bisa dukung, seperti ada sumbangan yang kita bisa berikan misalnya, ya, selain daripada doa mungkin materi, itu contoh. Maka ini teman-teman sekalian hal yang dianjurkan ya. Juga poin yang lain adalah bagaimana pentingnya menuntut ilmu, dan dia sederajat dengan jihad. Di sini dikatakan kata Allah SWT, tidak sepatutnya bagi setiap orang mukmin semuanya pergi jihad karena kejar keutamaannya, gitu kan. Harusnya ada sebagian dari golongan kaum muslimin ini yang menuntut ilmu syar'i, belajar agama, ya, agar mereka bisa faham tentang hukum Allah SWT yang ada pada mereka. Ya. Ini termasuk ayat yang menjelaskan masalah hukum jihad. Karena kita kan sedang bicara di poin A masalah hukum jihad ya. Tetapi bagi orang yang telah ditentukan oleh pemimpin, maka hukumnya menjadi wajib ain baginya. Maksudnya wajib secara individu. Kayak kasus misalnya pada saat terjadi perlawanan masyarakat Indonesia atau warga Indonesia ya, atau penduduk Indonesia melawan Belanda, penjajah Belanda, melawan Jepang misalnya ya. Ini karena pemerintah sudah mengiklankan seluruh warga Indonesia mengumandangkan kemerdekaan melawan, maka di sini sudah wajib ain. Artinya setiap individu mau laki-laki mau perempuan punya kewajiban juga melakukan perlawanan ya. Kalau tidak ada perintah dari pemerintah ya, misalnya hukum jihad umum, maka sudah fardu kifayah hukumnya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi di awal. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, kapan dia pindah menjadi dari fardu kifayah kepada fardu ain, itu berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idastumfirtum famfiru. Jika kalian disuruh berjihad oleh pemimpin kalian, maka berjihadlah. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1834 dan Muslim nomor 1353. Juga ketika musuh menyerang suatu negara, penjajah mau datang untuk menjajah,
maka penduduknya termasuk kaum wanita wajib mengusir dan memeranginya. Ya. Karena ini pembelaan terhadap agama Allah SWT. Jadi ini jihad yang sebenarnya. Ya. Jadi jangan disalahfahami ya. Jadi jihad yang sebenarnya itu ada tujuan-tujuan. Nanti kita lihat bagaimana ya tujuan dan hikmah daripada jihad itu. Di poin B-nya di materi pertama yaitu macam-macam jihad. Yang pertama jihad memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang yang dilakukan dengan tangan, harta, lidah serta hati. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan juga lisan atau lidah kalian. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 11.837, Abu Daud 8.504, An-Nasai 3.096 dengan sanad yang sahih. Ya. Tentu di sini dimaksud adalah memerangi orang-orang kafir yang menyerang ya. Sini jelas kalau mereka nyerang tidak boleh kita diam. Contoh kasus misalnya waktu orang-orang musyrik Mekah datang ke Madinah perang Uhud di Madinah. Mereka datang, mereka menyerang ya, kota Madinah. Perang Khandak atau perang Ahzab, Anda juga bisa lihat seperti itu. Bagaimana Nabi SAW mempertahankan kota Madinah ya pada saat mereka mau menyerang di sini. Ya. Di sini kita suruh perangi mereka dengan harta kita, dengan jiwa kita. Nabi SAW kalau mau jihad kumpulin sahabat, kumpulin uang-uang zakat, kumpulin harta mereka. Setelah itu baru kemudian dipersiapkan pasukan secara fisik mereka melawan, gitu kan. Kalau dengan lisan maksudnya kalau ada orang yang menyakiti muslimin. Seperti pernah ada terjadi di Perancis beberapa tahun lalu dan sebelumnya juga beberapa negara non-muslim mereka menghina Nabi SAW, membuat karikaturnya. Kita melawan dengan lisan kita. Ya, kita meluruskan persepsi itu. Kita justru menyebarkan Islam ya, dan seterusnya. Ya, saya mendapatkan pada saat Presiden Perancis kemarin membolehkan orang kebebasan publik untuk berbicara termasuk menghina Nabi SAW. Maka ada satu da'i di Timur Tengah memberikan sebuah solusi yang sederhana. Dia mengatakan ada cara untuk masuk ke medsos, di Facebook, di Instagram, di YouTube, di mana-mana. Kita bisa menyebarkan sebenarnya tentang Islam. Dan kita bisa targetkan Perancis sebagai target kita. Dan itu ternyata berhasil. Berapa banyak orang yang justru dengan kasus itu masuk Islam. Mengenal lebih dalam Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Ya. Kemudian yang kedua, jihad memerangi orang-orang fasik. Yang dilakukan dengan tangan, lidah, dan hati. Orang fasik artinya muslim tapi buat dosa gitu ya. Berbuat dosa, ahli maksiat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau ada orang mabuk, narkotika, kriminal, ya, disilakan dengan fasik ya. Bagaimana kita melawan mereka? Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Ya, jadi kita tidak boleh diam kalau tidak ada kemungkaran. Tidak boleh kita diam. Kita harus ingatkan. Asal kita sudah tahu betul itu mungkar. Itu mungkar maksudnya sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dalam syariatnya. Ya. Atau ma'ruf, sesuatu yang diperintahkan yang wajib ditinggalkan. Maka di sini kita wajib meluruskan itu. Ya, kita wajib meluruskan itu. Dan di sini teman-teman sekalian, sebagian ulama merincikan tentang masalah bagaimana menghadapi dengan tangan, yaitu orang yang punya kekuatan, kekuasaan seperti misalnya pemimpin negara, pemilik instansi ya, owner perusahaan misalnya, orang tua pada anak, suami pada istrinya, itu semua mereka boleh menggunakan kekuatan tangannya untuk memberhentikan itu ya. Kemudian juga dengan lisan, kalau dia melihat misalnya tidak bisa dengan tangan, tidak punya power, maka nasihatin. Tidak bisa juga, maka dengan hati, pungkiri, doakan supaya Allah berikan hidayah ya. Yang ketiga, jihad memerangi syaitan, yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal syubhat yang dihembuskannya dan meninggalkan kecenderungan syahwat yang dihiasinya dengan berbagai hiasan yang menggiurkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala yagurrannakum, saya ulangi, wala yagurrannakum billahil gharur.
Dan janganlah sekali-kali syaitan yang pandai menipu itu memperdaya kalian tentang Allah. Membuat malas ibadah atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Allah larang untuk dilanggar, ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 6, ini termasuk bagian daripada jihad yang ketiga, ya. Itu jihad melawan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah dia sebagai musuh atau jadikanlah dia sebagai musuh. Yang keempat, jihad melawan hawa nafsu, ya, diri sendiri, ya, gonjangan dalam jiwa yang selalu mengajak untuk berbuat dosa, ya. Yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan mempelajari masalah-masalah agama, mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi kalau ada orang suka berbohong atau suka mencuri atau suka menipu, karena mungkin dia belum paham caranya, dia harus lawan dirinya, dia belajar agama. Nanti kalau dia tahu, oh ternyata tidak boleh dalam agama dan ini ancamannya, maka dia akan tinggalkan, ya. Kemudian memalingkan diri dari keinginan hawa nafsunya dan menentang penyimpangannya. Jihad memerangi hawa nafsu merupakan jihad terbesar di antara jihad-jihad di atas, sehingga disebut dengan jihad akbar, kata beliau, ya. Walaupun ada hadis yang lemah, ya, di footnote-nya Anda bisa lihat, dilemahkan oleh ulama tentang masalah kami pulang dari jihad kecil kepada jihad yang besar setelah Nabi SAW pulang dari peperangan fisik, ya. Tapi yang jelas ini bagian daripada jihad, terlepas daripada dalil tadi yang lemah itu. Yang dimasukkan adalah bagaimana orang bermujahadah atau melawan, ya, hawa nafsu itu sehingga dia bisa terus berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia. Sebagaimana Allah menyebutkan dan memerintahkan orang-orang beriman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Poin C di materi pertama masalah hukum jihad atau hikmah jihad, hikmah jihad. Kita sudah jelaskan di poin pertama, materi pertama atau di poin A-nya masalah hukum jihad, kapan dia fardu kifayah, kapan dia fardu ain. Kemudian poin B-nya macam-macam jihad, ada 4: jihad melawan orang kafir yang memerangi kaum muslimin, jihad memerangi orang fasik, jihad memerangi syaitan, dan jihad memerangi hawa nafsu. Dan di poin C-nya, di materi pertama, hikmah jihad. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, di antara hikmah yang terkandung dalam macam-macam jihad tersebut di atas adalah beribadah hanya kepada Allah semata yang disertai dengan penolakan terhadap permusuhan dan kejahatan, memelihara jiwa dan harta, membela kebenaran dan menegakkan keadilan, menyebarkan kebaikan dan menyerukan keutamaan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Karena memang agama Allah semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, ya. Semuanya kebaikan. Memaafkan, ya. Santun, ramah, dan seterusnya, ya. Ini semua kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian yang dilarang dalam agama kita bisa lihat, bohong, menipu, memukul, mencuri, ya. Apalah, gunjing, fitnah, dan segala macam hal. Ini semua dilarang. Jadi kalau Anda ikuti agama Allah, Anda akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang baik, ya, manusia yang baik. Oleh karena itu memang ada hikmah jihad. Dan di saat-saat memang terjadi kezaliman, jihad dikumandangkan untuk membela kebenaran tersebut, ya. Bahkan pernah terjadi di salah satu masa kejayaan Abbasiyah dulu, ada 2 wilayah non-muslim, mereka saling berperang satu sama yang lain. Kemudian salah satunya yang terzalimi minta tolong, ya. Dan si khalifah sempat berbicara, mengajak beberapa ulama diskusi, kira-kira seperti apa. Ini dua-duanya kafir. Kenapa harus kita terlibat, gitu kan? Biarkan aja mereka berperang. Maka kata salah satu ulama pada saat itu, jihad justru diperintahkan untuk menegakkan kemudian dan membela orang-orang yang terzalimi, ya. Termasuk masalah walaupun non-muslim itu dibela, apalagi kalau muslim, gitu kan. Apalagi kalau muslim. Jadi hikmahnya sangat besar, gitu. Jadi dia jangan disalahgunakan, tapi digunakan pada tempatnya. Dan dia akan sangat luar biasa menjadi pengawas kemakmuran, ketentraman, keamanan kalau digunakan sesuai dengan prosedur yang sudah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk materi kedua tentang keutamaan jihad. Kalau Anda ikut jihad, apa sih yang Anda dapatkan? Dalil yang berkenaan dengan keutamaan jihad dan mati syahid di jalan Allah terdapat dalam sejumlah berita ilahi, kata beliau. Dalam kurung ayat-ayat Al-Quran.
yang pasti kebenarannya serta sejumlah hadis Rasulullah SAW yang sahih dan juga thabit. Thabit artinya ada, ya. Sehingga jihad dipandang sebagai bentuk takarrub atau pendekatan diri kepada Allah, bentuk takarrub terbesar dan ibadah yang paling utama. Di antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan masalah tersebut adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 111. Ya. Ini tentang keutamaan jihadnya. Dalil pertamanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, kemudian mereka membunuh ataupun terbunuh. Itu telah terjadi atau janji yang benar dari Allah dalam Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi perhatikan ayat ini, jelas sekali tentang motivasi untuk jihad, ya. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Jadi kayak transaksi jual beli dengan Allah SWT. Minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Anfusahum, jiwa mereka, supaya mereka terbunuh di jalan Allah. Wa amwalahum, dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, yang dibalas dengan surga. Ya. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah, maka mereka terbunuh atau mereka membunuh. Karena pasti akan terjadi interaksi itu kan. Ya. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an, dan ini sudah benar-benar janji Allah yang sudah Allah turunkan dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, dan siapakah yang lebih menepati janji daripada Allah? Benar mereka akan dimasukkan surga dengan jihad itu. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi, maka terimalah berita gembira dengan transaksi kalian itu, wa dzalika huwal fawzul 'azim, dan itulah kemenangan yang besar. Kemudian dalam surah As-Saff ayat 4, ini dalil keduanya tentang masalah keutamaan jihad. Allah juga menyebutkan subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti satu bangunan yang tersusun kokoh, ya. Dan subhanallah, jihad ini teman-teman sekalian sudah menjadi peraturan Allah SWT. Kalau seluruh mujahidin dari pemimpin dan seluruh, ya, pasukannya, prajurit-prajurit yang ada di situ, semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala mengejar keutamaan jihad, maka walaupun jumlah mereka sedikit, pasti Allah berikan kemenangan. Sehebat apapun musuh mereka, ya, secanggih apapun persenjataan mereka, maka tetap Allah akan memenangkan prajurit-prajurit yang berperang di jalan Allah SWT. Di perang Badar, contoh nyata, bagaimana jumlah muslimin cuma 314 orang melawan 1000 orang. Dan 314 ini bukan keluar untuk berperang, tapi hanya untuk menahan kafilah dengan persenjataan yang sederhana sekali. Tapi pasukan Mekah keluar 1000 orang, semuanya dengan kekuatan full, ya. Kuda yang sudah terlatih berperang, senjata yang lengkap, ya. Tapi mereka kalah pada saat itu. Allah SWT buat kaum muslimin menang, ya. Begitu juga di awal-awal peperangan Uhud. Walaupun di akhirnya, karena ada 43 orang yang tidak mau mengikuti titah Nabi SAW, dilarang turun dari bukit Badar, tapi mereka itu akhirnya kaum muslimin kalah di fase kedua dari peperangan. Tapi Allah berikan kemenangan setelah itu dengan Hamrat Asad, ya. Bagaimana muslimin mengejar orang-orang kafir yang pulang ke Mekah dari perang Uhud, dan mereka tidak berani berhadapan dengan muslimin. Kemudian ada perang Ahzab yang dimenangkan juga oleh kaum muslimin setelah dikepung Madinah. Kemudian ada perang Bani Mustaliq, ya, ada perang Khaybar, ada pembebasan kota Mekah, ada Hunain, ya, ada pengepungan kota Taif, ada juga perang Tabuk, peperangan terakhir Nabi SAW. Ini semua menggambarkan bagaimana dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya dari yang ketiga surah As-Saff ayat 10 sampai ayat 12 juga memotivasi tentang masalah jihad, ya, di saat memang terkumandan, karena sudah kita jelaskan tadi masalah hukumnya, ya. Firman Allah SWT yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim,
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa dzalikal fawzul 'azim. Ya, dzalikal fawzul 'azim. Hai orang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Maukah aku tunjukkan kalian transaksi yang pasti menyelamatkan kalian dari siksa api neraka, siksa kubur? Yaitu, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, penyelamat pertama ini. Beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Semua agama punya perang suci. Keyakinan juga begitu. Pada saat terjadi kezaliman, maka mereka membela, dan muslimin memiliki istilah jihad. Semoga Allah memperbaiki ya, nama harumnya jihad ini, yang merupakan bagian daripada ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dirusak oleh sebagian orang yang menyalahgunakan jihad. Allahul musta'an. Kemudian firman Allah SWT juga dalam surah Al-Imran 169 sampai 170. Allah SWT berfirman, ya, berkenaan dengan keutamaan orang-orang yang berperang di jalannya serta orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullah min fadli. Ya, al-ayah. Sampai sini beliau ambil saksi bahasan, walaupun masih ada lanjutan ayat ya. Terjemahannya, janganlah kalian kira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Di mata kita mati, terbunuh, keluar darah dari tubuhnya, ya. Mati dia. Tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Jadi orang-orang yang mati syahid itu, semoga Allah SWT karunia buat kita ini ya, itu di mata orang mati, tapi sebenarnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah keutamaan jihad. Yang pertama sabda Nabi SAW setelah kita dengarkan tadi ya, kurang lebih ada 4 ayat Al-Quran ya, menjelaskan tentang keutamaan jihad. Beliau menjelaskan setelah itu sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan seseorang kepada beliau mengenai orang yang paling utama. Orang yang paling dicintai Allah, paling besar pahalanya. Kata Nabi SAW, mu'minun yujahidu binafsi wa mali fi sabilillahi ta'ala. Thumma mu'minun fi syi'bin min syi'abi ya'budullaha wa yada'un nasa min syarrihi. Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa serta hartanya di jalan Allah Ta'ala. Lalu seseorang mukmin yang tinggal menyendiri di celah sebuah bukit, tekun beribadah kepada Allah serta menjauhkan diri dari kejahatan manusia. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2786 dan Muslim 1888. Nah, dari sini ini termasuk orang yang afdal, yang baik, cintai oleh Allah. Mereka sibuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di saat jihad itu terkumandankan, ya, terkumandankan. Juga sabda Nabi SAW, Mathalul mujahidina fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yujahidu fi sabili kamathalis sa'imil qa'im wa tawakkalallahu lil mujahidi fi sabili in tawaffahu an yudkhilahul jannata aw yurji'ahu saliman ma ajrin aw ghanimah. Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, kata Nabi SAW adalah, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang berjihad di jalannya, maksudnya orang yang ikhlas ya. Bagikan orang yang berpuasa dan mengerjakan sholat malam setiap harinya. Allah menjamin seorang mujahid yang berjihad di jalannya, jika dia wafat, maka dia Allah akan masukkannya ke dalam surga. Dan jika dia selamat, tidak mati terbunuh, maka dia akan kembali dengan membawa pahala atau membawa ghanimah atau harta rampasan perang. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai nomor 3124, Ibnu Majah 2754, dan juga hadis ini serupa diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Imam Bukhari diriwayatkan di nomor 2787, Imam Muslim 1878. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Jadi kalau orang sudah keluar berjihad, maka Allah akan memberikan kepada mereka dimati syahidkan, ataupun Allah akan memberikan ya kemenangan bagi dia juga atau membawa harta rampasan perang atau ghanimah.
Juga sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan pertanyaan seseorang yang bertanya, tunjukkanlah kepadaku amal yang setara dengan jihad. Sisi pahala gitu kan. Maka kata Nabi SAW, ya, aku tidak menemukan. Aku tidak menemukan. Ya. Kemudian beliau bersabda SAW setelah itu. Hal tastati'u idha kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fatakuma wala taftura wa tasuma wala tuftir qala wa man yastati'u dhalik. Kata Nabi SAW, apakah kamu sanggup, bagi penanya ini ya, apakah kamu sanggup jika seseorang mujahid pergi medan perang lalu kamu masuk ke masjidmu, kalau kamu mau samakan dengan pahala sama mereka, lalu kamu mengerjakan sholat malam tanpa henti dan berpuasa tanpa berbuka, maka orang tersebut mengatakan siapa yang mampu melakukan itu. Hadis ini riwayat An-Nasa'i di nomor 3128 dan Bukhari juga di nomor 2785 dan Muslim 1878. Ya. Jadi di sini pahalanya sangat besar. Begitu keluar jihad, maka orang yang mau mengejarnya pun susah. Sampai kalau orang itu pun sholat malam tanpa berhenti dan siangnya juga dia puasa tanpa buka puasa sampai malam, itu baru mau bisa menyamai seharinya sama mereka gitu ya. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabili illa jaa yaumal qiyamati wal launu launud dami war rihu rihul misk. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang itu terluka ketika berjihad di jalan Allah, dan Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang terluka di jalannya. Ya, kalau ada orang terluka karena berperang, kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa lukanya di mana warna lukanya seperti warna darah, tapi menebarkan aroma harum seperti aroma harum minyak kasturi. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2803. Ya, ini menjelaskan teman-teman sekalian bagaimana luar biasanya jihad itu, punya keutamaan yang luar biasa sekali. Ya. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW yang diangkat oleh beliau, man mata wa lam yagzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'bati minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia tidak pernah berjihad di jalan Allah atau membisikkan pada dirinya untuk ikut berjihad. Artinya kalau satu waktu ada jihad saya ingin ikut gitu kan. Tidak pernah sama sekali dia mempelajari atau dia ingin supaya terlibat gitu kan. Maka ia meninggal dunia dalam keadaan menetapi salah satu cabang dari kemunafikan. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Imam Muslim menyebutkan, dan ini lafaz beliau di nomor 1910. Artinya seseorang itu berusaha mencintai jihad itu. Dan bukan menyalahgunakannya sebagaimana sebagian orang, dan itu sudah dijelaskan di awal pertemuan ya. Tapi dia memahaminya dengan makna yang benar seperti mempelajari tentang keutamanya. Kita lakukan hari ini misalnya. Kita bukan ingin membuat pemberontakan atau menyuruh orang untuk ayo jihad seperti ini, membunuh diri, membunuh orang. Tidak ada itu dalam gambaran agama Islam. Tapi kita mencintai ini sebagai salah satu syariat Allah SWT, di mana Allah SWT memerintahkan kita untuk mengamalkannya, gitu kan? Seperti itu kurang lebih yang dimaksudkan dalam bahasannya. Jadi bagaimana kita mengajak diri kita agar siap kalau kapan dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya sabda Nabi SAW diangkat oleh beliau juga adalah yang berbunyi, walladzi nafsi biyadi laula anna rijalan minal mu'minina la tatibu anfusum an yatakhallafu anni wa la ajidu ma ahmiduhum alaihi ma takhallaftu an sariyatin tagzu fi sabilillah walladzi nafsi biyadi lawadittu anni uqtalu fi sabilillah thumma uhya thumma uqtal thumma uhya thumma uqtal. Kata Nabi SAW, ini manusia yang termulia, paling jujur, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin anak Adam. Siapa lagi yang kita akan percaya ya setelah Nabi SAW? Tentu dia orang yang paling mulia. Apa kata Nabi SAW? Demi zat, bersumpah lagi atas nama Allah. Tanpa sumpah pun kita percaya gitu. Apalagi bersumpah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau saja tidak ada orang-orang mukmin yang jiwa mereka tidak ingin tertinggal dariku, dan aku tidak menemukan satu cara yang dapat membawa mereka ke arah itu, niscaya aku tidak ingin tertinggal dari pasukan Sariyah. Sariyah ini 3 sampai kurang lebih 100 orang ya, pergi berperang. Sesungguhnya aku tidak ingin ya tertinggal dari pasukan atau Sariyah yang berperang di jalan Allah. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya aku ingin sekali terbunuh di jalan Allah, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi, lalu dihidupkan lagi, lalu terbunuh lagi. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2797 ya.
Jadi bagaimana Nabi SAW menggambarkan, kalau bukan karena beban beliau harus selalu menjaga muslimin di masa beliau dan menyampaikan wahyu, maka beliau tidak akan pernah membiarkan pasukan kecil pun kecuali beliau ikut di situ. Ada kan beberapa syariah itu pasukan kecil ya, yang Nabi SAW utus untuk menyerang wilayah-wilayah tertentu yang beliau tidak ikut di situ. Ya, kalau bukan karena beliau pikirkan muslimin yang ada di Madinah dan bagaimana menyampaikan wahyu yang Allah SWT perintahkan beliau untuk menyampaikan, teman-teman sekalian, maka tentu beliau tidak akan pernah meninggalkan satu syariah pun atau pasukan kecil pun kecuali beliau ikut sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan atau menggambarkan, jangankan mati sekali. Kalau mati di jalan Allah lalu dihidupkan kembali, lalu mati lagi, lalu dihidupkan lagi, lalu mati lagi, sampai 3 kali pun beliau berharap bisa seperti itu. Ya. Dan memang kata Nabi SAW dalam hadis lain, tidak ada orang yang berharap yang sudah mati kembali ke dunia kecuali para mujahid. Tapi bukan untuk kumpul lagi sama istrinya, bukan lagi sama anak-anaknya, bukan ke restoran favoritnya, bukan lagi ke pekerjaannya, bukan kumpul sama teman-temannya, bukan. Tapi untuk dibunuh lagi. Karena mereka sudah lihat bagaimana besarnya janji Allah bagi para mujahidin. Hanya satu sentuhan peluru musuh, tusukan musuh, matilah dia, maka terbuka semua hijab atau pembatas antara dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan di saat itulah mereka semua berharap agar bisa kembali. Dalam sebuah hadis lain dikatakan Allah berbicara dengan para mujahidin lalu mengatakan pada mereka, mintalah. Ya, terus Allah mengatakan itu dan mereka sudah tidak tahu harus minta apalagi karena mereka sudah lihat besarnya yang Allah janjikan. Maka mereka atau yang Allah sudah berikan kepada mereka karena mereka mati syahid, maka mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, ya, sehingga kami terbunuh lagi ya, di jalan gitu kan. Jadi yang mereka rindukan itu proses ditusuknya itu, proses matinya itu. Karena di saat itulah mereka langsung mendapatkan apa yang Allah janjikan. Selanjutnya sabda Nabi SAW, ini hadis dalil terakhir tentang masalah keutamaan jihad dalam materi kedua ya. Tentang keutamaan jihad itu sabda Nabi SAW, makbarrat kadama abdi bisabilillah fatamassuhun nar. Tidaklah, maaf ada dua dalil ya. Ini dalil dan dalil setelahnya. Tidaklah dua kaki seorang hamba berdebu karena berjihad di jalan Allah, lalu suatu saat nanti, yaitu maksudnya hari kiamat, disentuh oleh api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2811. Jadi berperang tersentuh debu saja, kan kita berlari menggunakan kendaraan, tunggangan kalau hewan misalnya. Maka debu itu yang menyentuh tubuh kita tidak akan membuat kita disentuh api neraka. Debunya saja sudah berkah medan jihad itu. Itu luar biasa. Ya. Hadis terakhirnya di sini sabda Nabi SAW. Mohon maaf tadi saya sempat bilang terakhir, tapi ternyata memang ada hadis dua ya. Yang berpisah cuma dekat sekali halamannya. Teman-teman yang pegang buku bisa melihat itu ya. Yaitu sabda Nabi SAW. Ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu an yarja ila dunya. Walahu ma ala al-ardi min syai' illa syahid. Yatamanna an yarji' ila dunya fayuqtala 10 marrat lima yara minal karama. Tidak ada seorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia meski diberikan kepadanya seluruh kekayaan yang ada di muka bumi. Penghuni surga semua disuruh kembali, sudah masuk surga nih, kembali ke dunia ya. Lalu kau akan jadi raja dunia. Tidak ada lagi yang mau. Kecuali kata Nabi SAW orang yang mati syahid. Kenapa orang mati syahid? Untuk apa dia kembali? Ia berharap dapat kembali ke dunia, lalu ia terbunuh sebanyak 10 kali. Jadi proses dibunuhnya itu yang manusia banyak takut. Ya. Ini sudah diberikan kita bocoran, tinggal tunggu musuh tusuk, musuh penggal, musuh tembak. Beberapa detik setelah itu selesai. Dikatakan, maka saya ulangi, tidak ada seorang pun yang masuk surga, dari penghuni surga ya, selain orang yang mati syahid. Ingin kembali ke dunia meski diberikan kepadanya seluruh kekayaan yang ada di muka bumi, kecuali seorang yang mati syahid. Maka ia berharap dapat kembali ke dunia, lalu ia terbunuh sebanyak 10 kali dikarenakan kemuliaan yang dilihatnya. Maksudnya balasan yang Allah berikan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2817 dan Muslim 1877.